Oke, selamat malam teman-teman kontengan konten. Malam ini kita bersama Mbak Natasha dari Balikpapan Animal Care. Iya. Halo. Bisa ceritakan sedikit nggak Balikpapan Animal Care itu apa? Jadi sebenarnya Balikpapan Animal Care itu bermula dari komunitas kecil ya Mas ya. Komunitas kecil yang berisikan beberapa anggota yang punya visi dan misi yang sama buat nyelamatin hewan-hewan terlantar. Sebenarnya sih lebih ke hewan-hewan domestik ya, kayak yang kita lihat tuh biasanya hewan seperti anjing dan kucing. Dulunya memang kita komunitas, tapi karena kita benar-benar serius dan berkomitmen, kita beranikan diri untuk buat yayasan. Oke. Itu baru berdiri kurang lebih tahun ya? Belum Mas. Belum nyampe setahun? Belum ada nyampe setahun. Jadi April ini kita genap setahun. April. Tanggal Saya lihat itu postingannya mengenai rescue uwa-uwa ya? Iya betul. Rescue uwa itu di mana tuh? Bisa ceritakan nggak? Oh, jadi bisa. Sebenarnya sih kita itu taunya mengenai owa-owa ini udah lama banget, udah setahun ya. Cuma karena kita ini terbiasa ngehandle hewan domestik yang tadi saya bilang, kucing dan anjing. Jadinya kita kemarin itu sempat bahasanya kayak ke hold gitulah. Jadi kita waktu itu ketemu hewan itu berdasarkan laporan dari keluarga saya juga yang kebetulan lewat. Akhirnya kita ke sana untuk ketemu yang punya. Awalnya memang yang punyanya juga agak defensif ya, karena kan loh ini nih hewan yang saya beli gitu kan. Hewan yang saya beli, saya nggak mau lah dikasih ke orang lain, apalagi dia ngerasa dia ngerawatnya baik kok, bener kok. Tapi ya teman-teman lihat sendiri kan kemarin di kandang kecil, terus kandangnya rusak, hujan panas. Itu pun ke hold setahunnya juga nggak yang kita diemin, nggak. Kita memang tetap berusaha. Waktu itu belum jadi yayasan ya. Kita cari ini, kita lapor ke BKSDA, memang sempat tidak direspon beberapa kali. Cuma akhirnya belakangan ini dibantu oleh teman-teman dari luar kota, dari International Animal Rescue, kemudian dari Cinta Satwa Borneo. Ada beberapa teman-teman lain yang gak bisa saya sebutkan namanya. Nah, mereka yang bantu kami untuk komunikasikan dengan BKSDA. Akhirnya beberapa hari yang lalu BKSDA datang untuk sosialisasi. Saya juga sempat memantau itu ada merescue anjing-anjing di daerah Kelandasan ya. Oh iya betul. Nih, kita tuh ada satu tim di sana. Ada rekan saya juga. Karena dia kasihan, akhirnya untuk sementara di tempatnya dia. Cuma karena memang banyak sekali anjing liar di sana, akhirnya jadi keluhan warga. Nah dari situ kita ketemu dengan Bapak Polisi dan tentara yang saat itu dia yang menyampaikan keluhannya kepada kami. Polisi dan tentara itu bukan kita yang datengin, enggak, tapi mereka yang menyampaikan keluhannya kepada kami. Nah akhirnya kami ke sana, kita lihat, oh ternyata emang kondisinya di sana juga ini ya Mas ya, rumah berdempetan, halaman kecil, jadi memang anjing liar tuh bisa mengganggu aktivitas warga di sana, apalagi kan kotorannya dan lain-lain. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk ya udah kita open adopt aja. Tuh, nah, open adopt sebanyak 15 ekor itu kan gak gampang. Apalagi kita itu seleksi adopter. Takutnya malah jatuh ke tangan yang salah. Jatuh ke tangan yang salah, bener. Bukannya malah menolong, malah memperburuk keadaan. Nah, itu yang kami hindarin. Jadi prosesnya memang nggak sehari 2 hari kelar. Itu tuh sampai sekarang udah mau 2 atau 3 bulan prosesnya. Dan kendalanya kami saat ini, kami belum bisa menampung karena kan belum ada shelter nih. Belum ada shelter ya? Belum ada shelter. Tapi untuk kedepannya kita usahakan akan ada shelter. Nah saat ini mereka ada di beberapa adopter yang udah kita interview lah istilahnya, interview. Terus kita udah benar-benar tanyain ya kan, kondisinya kita juga tahu. Sekarang itu sisa sekitar 6 atau 7 ekor lagi yang masih di sana. Nah itu nantinya untuk kedepannya yang kecil-kecil akan kita open adopt lagi. Saya sempat lihat juga postingan Mbak Natasha mengenai kasus viral yang baru terjadi di Bontang ini ya. Wah iya tuh, saya juga kaget sih Mas tadi pas lihat. Jadi tapi untungnya kita ini rescuer yang ada di Indonesia itu punya grup. Ada grupnya ya. Namanya GAHDI. Gerakan Anti Kekerasan Hewan Domestik. Nah,
Di grup itu kita selalu sharing informasi, dan untuk kasus-kasus seperti itu gampang sekali dilacak. Apalagi sekarang kan ada hukum yang ngelindungin. Nah, jadi jangan main-main. Hewan juga sekarang bisa ditindak kalau memang ada orang-orang yang jahat gitu kan, buat gangguin mereka, nyakitin mereka, itu semua ada di undang-undang. Di sini juga saya pernah melihat Mbak Natasha ini membantu salah satu cat lovers Balikpapan yang kecurian kucing waktu itu. Iya benar. Jadi waktu itu ada laporan masuk. Jadi emang sistemnya kita dapatnya dari laporan kan. Nah, dia waktu itu kehilangan saat subuh sekitar jam 5. Nah, jadi dia di daerah Kampung Timur. Iya betul, di Kampung Timur. Kemudian saya udah saranin, jadi strateginya kalau misalnya kehilangan kucing, jangan pernah langsung diposting ke Facebook atau media sosial. Kenapa? Biasanya orang-orang itu habis nyuri, mereka langsung jual belikan. Nah, ternyata strateginya itu benar. Jadi kita suruh pelapornya itu untuk tahan dulu, jangan diposting. Terus kami yang cari info dijual beli kucing. Karena mau di mana lagi kan mereka jual kucing kalau bukan di tempatnya. Nah, akhirnya ada satu orang yang ngeposting, tapi fotonya bukan dari kucing aslinya, yang hampir mirip. Jadi dia cari di Google. Itu saya download, terus saya cari di Google, akhirnya dapat. Oh, ternyata dia fotonya ngambil di Google. Saya pancing, Mas. Saya kayak pembeli yang seakan-akan minat banget. Cuma kayak ya jangan terlihat inilah mencurigakan, ya kan? Ya, betul. Akhirnya karena saya nggak berani sendirian, akhirnya saya waktu itu minta orangnya itu untuk ketemu rekan saya yang kebetulan rumahnya deket. Kalau nggak salah orang ini posisinya di Kilo. Nah, rumah teman saya di Kilo 3. Nah, di situ sebelum ketemu sama pencurinya itu, di sana udah ada mbak-mbak pelapornya yang kucingnya kehilangan kucing. Pas nyampe di sana ternyata bener Mas itu kucingnya. Jadi kan kita udah tahu kan kalau misalnya kucingnya udah kelihatan, udah kita lihat sendiri, kita pasti tahu kan sebagai pemiliknya. Itu langsung refleks dibawa masuk ke rumah teman saya, langsung ditanya-tanyain, KTP-nya diambil, langsung kita bawa ke polsek. Jadi sampai di polsek, polisinya sampai bilang gini, kamu lagi. Tapi nggak hanya kucing ternyata yang dia suka ambil, tapi gas, helm, segala macam yang bisa dijadikan memang uang. Pengutil dia. Iya. Itu pelaku masalah tinggal di daerah dekat-dekat polsek itu juga. Iya. Dari Mas Joko Setiawan R. Oke. Untuk Balikpapan Animal Care ini dapat support dari pemerintah setempat atau independen ya? Jadi kami independen Mas untuk saat ini, tapi nggak menutup kemungkinan kalau pemerintah mau support kita, kita sangat senang banget kan. Tapi untuk saat ini sih memang independen. Independen ya. Jadi kita didanai oleh masyarakat yang peduli dengan hewan. Gitu. Iya. Mengenai dana ini masukannya dari mana aja nih? Apakah dari anggota atau mungkin dari luar juga? Banyak banget Mas, dari luar kota bahkan dari luar negeri ada. Oh gitu. Iya. Sudah mulai masuk ya? Iya, karena kan sekarang media sosial semua udah bisa akses kan dari mana aja. Nah, itu jadi kita nggak terbatas di Balikpapan aja, dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga ada. Selain anjing, kucing, kemudian uwa-uwa, ada nge-rescue apa lagi? Ada pengalaman yang unik nggak? Nge-rescue buaya mungkin gitu kan? Buaya darat Mas maksudnya? Waduh. Jangan lihat kalau itu maunya di-rescue Mas, mereka maunya di-rescue gitu. Kenapa ngomong buaya darat yang ngeliat kecil gitu kan? Ada nggak selain anjing ini? Sebenarnya sih Mas kita pernah dapat laporan tentang ular. Nah, cuma kan kita juga harus tahu kemampuannya kita udah sampai sejauh apa. Nah, kalau di Balikpapan sendiri, jangan salah, Damkar juga udah udah bersedia untuk menolong, kayak misalnya nolong kucing. Kemarin kita dibantu juga sama Damkar nolongin kucing di atap gereja yang tinggi banget. Itu kita disupport banget sama Damkar. Udah kayak di luar negeri lah Mas. Jadi itu Om Arman kalau nggak salah yang langsung turun. Iya betul Mas Arman. Terus ada kalau ular juga mereka bisa ular tawon kalau nggak salah mereka juga ini kan sudah mulai aktif buat ngebantu. Berapa kali juga saya lihat Damkar, salah satunya kucing yang sempat
bantu tuh kucingnya Dokter Retno waktu itu, si Nuri. Oh. Sempat juga dibantu sama Iya. Mas Arman dan kawan-kawan itu. Jadi kalau Oke. misalnya teman-teman ada nemuin sebuah masalah, entah itu tentang ngelihat hewan yang disiksa orang, itu bisa hubungin kita. Gitu. Jadi jangan bingung lagi harus ngomong ke siapa, tapi kita ada gitu loh. Oke. Untuk IG-nya follow Balikpapan Animal Care Underscore. _. Betul. Untuk Facebooknya Facebooknya di Yayasan Balikpapan Animal Care. Yayasan Balikpapan Animal Care. Itu Iya. fanpage ya atau akun? Fanpage dan ada akun grupnya gitu Oke. di Facebook. Ada grupnya juga ya? Betul. Grup Yayasan Balikpapan Animal Care. Iya. Grupnya ya. Oke, Betul. untuk media sosial lain ada? Kalau media sosial lain, kita baru punya YouTube ya, YouTube channel. Oke. Nah, YouTube channelnya? kita kan juga mau gaul ya, kayak Oke. YouTubers gitu. Kita juga sebenarnya ada lini bisnis, Mas. Namanya itu Hop Thrift Shop. Jadi kita itu menjual barang-barang bekas dari orang-orang yang mau sukarela memberikan barang bekasnya yang layak pakai. Nah, itu kami ubah menjadi uang. Yang dimana uang tersebut nantinya bakalan kita pakai untuk aktivitas-aktivitas komunitas. Jadi gitu. Buat teman-teman yang pengen donasi nggak cuma dalam bentuk uang. Jadi Yayasan Balikpapan Animal Care ini juga menerima donasi berupa barang-barang bekas yang layak pakai dan layak jual ya. Iya. Jadi dan nanti akan mereka jual dan dananya akan dipergunakan untuk biaya operasional Yayasan Animal Care ini. Betul. Apalagi kan mimpinya kita, rencananya kita juga bikin shelter nih, Mas. Ya, karena di Balikpapan nih belum ada loh shelter. Untuk stray dog sama stray cat tuh memang belum ada. Kalau untuk kucing kayaknya yang di kilo 23 ya. Itu kan dulunya dikelola pemerintah bukan ya, Mas? Kemarin juga sempat kita bahas tuh pada saat ketemu sama Pak Rizal. Nah, tapi memang tidak ada pengelolanya ya untuk saat ini dan mereka tidak menerima lagi kucing. Iya, mereka tidak menerima lagi, justru malah mereka berusaha untuk menghibahkan. Iya, benar, mengurangi yang mengurangi. dari dalam. Tuh. Memang nggak gampang, Mas. Iya. Handle atau ngelola shelter tuh nggak gampang, perlu persiapan yang matang dan tenaga. Joko Setiawan R. Untuk jadi anggota Balikpapan Animal Care ada syarat khusus nggak atau gimana? Syarat khususnya? Oh, syarat khususnya sih yang pasti punya semangat dan komitmen. Oh, masih menerima rekrutan untuk anggota ya? Oh, masih, Mas. Kita tuh terbuka banget. Mau 100 orang yang datang juga nggak apa-apa. Apalagi kan kalau misalnya semakin banyak, dampaknya ke masyarakat juga akan semakin banyak kan. Kita sih rencananya mau kerja sama beberapa dokter-dokter hewan di Balikpapan untuk bisa memberikan diskon kepada teman-teman yang udah join ke kita. Sudah berapa dokter hewan yang bekerja sama dengan Balikpapan Animal Care ini? Kalau saat ini sih kita belum ada kerjasama langsung secara tertulis gitu, Mas. Tapi yang sering kita ini sih kita sering dilayani sama dokter Joko. Iya, kemudian dokter siapa yang tadi itu? Dokter Retno. Dokter Retno. Dokter Ira dan Jose. Iya. Untuk dokter di dinas? Oh sudah iya, coba di dinas juga. Iya, di dinas juga. Namanya Dokter Ayu yang sering banget nolong kita dan sering komunikasi sama kita. Dan bahkan dari dinas sendiri ngasih support nih ke kita untuk steril. Jadi kalau misalnya kita nge-rescue hewan, biasanya itu langsung kita steril, Mas. Steril atau kebiri. Supaya apa? Supaya itu menekan populasi. Elwin Hermawan, ada pelatihan khusus nggak buat rescue hewan yang harus diselamatkan? Kalau pelatihan khususnya sih di Indonesia kayaknya belum ada deh, Mas. Tapi saya kan anak K3 nih, Mas ya, anak safety. Ada beberapa yang bisa diterapkan pada saat melakukan penyelamatan hewan. Contohnya kayak misalnya kalau kita nyelamatin hewan, kita juga harus mikirin kita juga nih, bahaya nggak buat kita. Nah, hal-hal basic yang kayak gitu sebenarnya yang bisa diterapkan. Seperti kayak CPR dan lain-lain itu sebenarnya bisa diterapkan ke dogi. Cuma memang di Indonesia sendiri belum ada pelatihan. Ada di Gala Cafe di daerah Jalan Beler. Ini jadi nggak cuma ada kopi, juga ada terang bulan ya ini. Sini. Bentar, saya sambil ngopi dulu ya. Ini buat teman-teman yang sudah nonton di live malam ini, seperti janji kita tadi, kita ada
giveaway atau semacam special gift dari T-Cloth.bpm. Kayak kelihatan. Packagingnya oke banget ya. Isinya juga oke banget sih. Jadi ada masker, kemudian ada tali untuk ininya, kemudian ada hand sanitizer juga. Sambil kita pakai. Ini kalau saya yang jawab pertanyaannya, Boleh, dapat ya? bisa dapat. Pertanyaannya gampang kok. Mbak Natasha juga bisa kalau misalkan tahu. Pertanyaannya, ini kan ID kita masih Balikpapan TL nih. Ada yang tahu nggak kepanjangan dari TL itu apa? Cepet banget digesek Dari ya. Fikria Frian, jawabannya timeline. Ya, betul sekali. Congratulations. Fikria Frian, silakan pengalaman yang serem nggak? Misalkan saat nge-rescue dari orang, istilahnya kalau nge-rescue dari orang kan istilahnya kayak semacam ngambil paksa berarti kan, gitu kan? Ada pengalaman ini nggak? Kalau selama ini sih pengalaman itu belum ada mas. Cuma yang ngasih uwa kemarin memang ada perlawanan sengit nih dari yang punya. Karena dengan alasan mereka sayang, dengan alasan mereka ngasih makan dan mereka beli, itu dijadiin ini banget, pembelaan banget dari mereka. Nah, tinggal sebenarnya sih kita juga nggak bisa barbar ya kayak oh kita ini bener, ya kan? Kita harus ngegas gitu, enggak. Kadang pendekatannya juga nggak bisa yang kayak gitu. Harus ya mungkin pertama sosialisasi dulu ya kan, nggak yang langsung banyak. Itu pernah kita habiskan 10 sampai 11 juta. Oh, itu untuk apa itu? Kalau Mas lihat di postingan saya Balikpapan Animal Care itu ada anjing yang namanya Molly. Jadi ceritanya itu dia anjing yang ditabrak truk tapi nggak sampai gepeng, enggak. Jadi dia kayak disenggol tulang belakangnya akhirnya lumpuh. Nah, itu pun ditemukan oleh pelapor yang kebetulan lewat dan kerja di sana. Dia lapor ke kita di Samboja. Awalnya tuh Samboja ya. Kita nggak, awalnya waktu itu kita langsung kita langsung handle. Kenapa mas? Karena kasihan banget kondisinya. Apalagi dia kurus. Ada anjing putih di situ. Ini ya? Iya. Itu kondisi, dan itu kondisi anjing terparah yang pernah kita handle. Lukanya di mana-mana, kondisinya malnutrisi, terus secara psikologi dan mentalnya juga ini mas, ternyata dia punya trauma. Denger suara mobil, kendaraan, dia trauma, jadi takut. Terus agresif karena pernah ditangkap ya, karena pernah ditabrak ya. Terus dia jadi agresif. Kemarin pas nge-rescue dia hampir gigit yang mono. Sekarang posisi Molly sekarang di shelter Cinta Satwa Borneo, Banjarmasin. Saya dan tim memutuskan untuk direlokasi ke sana karena di sana ada yang sepenanggungan sama Molly, yang kondisinya juga cacat. Dan di sana dia akan lebih terawat karena di sana kan ada tim khususnya mas. Mereka udah ada shelter di Banjarmasin mas. Shelter sudah ada. Udah ada. Di Banjarmasin sudah ada shelter ya. Sudah ada. Cinta Satwa Borneo, yayasan juga udah punya shelter. Di sana juga banyak yang bakal sayang sama Molly. Jadi kemarin ya udah kita bawa. Katanya luar biasa banget, dia udah bisa berdiri. Tapi memang belakangnya udah nggak ini sih. Cuma pinggangnya udah bisa nopang. Dulu kan masih ngesot tuh, sekarang udah bisa nopang dan gak galak sama sekali. Hewan yang dikonsumsi. Nah, saya punya cerita yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang masih makan hewan yang gak layak. Jadi saya ini kan dulu memang makan juga mas. Dulu saya makan, jujur saya dulu pemakan hewan yang gak layak itu, dogi, kucing. Saya nikmatin itu dulu. Cuma semenjak itu udah 10 tahun yang lalu ya, semenjak saya punya peliharaan, saya tuh jadi mikir, mereka ini kita pelihara terus kita makan sesamanya mereka, kayak nggak, aneh aja menurut saya. Terus mulai ngelihat perilakunya mereka, kehidupannya mereka yang lucu dan setia banget. Itu sih yang bikin saya mengurungkan niat untuk makan mereka. Kemudian dimulai dari saya, akhirnya mami saya udah mulai stop makan hewan, malah sekarang jadi rescuer juga di Manado. Di Manado tuh mas, yang kawasannya emang mayoritas pemakan ya. Terus juga mulai lagi papi saya udah nggak makan, memang udah jadi benar-benar berhenti. Makanya kalau saya dengar ada yang bilang itu udah budaya, sebenarnya enggak, itu tuh hanya kebiasaan makan yang aneh menurut saya.
Karena dulu saya memang aneh ya, tapi sekarang udah enggak. Sanitizer sebelum ini. Oh iya. Seperti Aku waktu selalu diingetin loh sama masnya pakai hand sanitizer, pakai masker. Ya. Emang harus sama-sama ini ya, saling mengingatkan. Lagi musim begini kan, apalagi Balikpapan kayaknya semakin banyak deh itu penyebaran COVID, jadi kita harus Meningkat. tetap protokol kesehatan jangan sampai lupa. Jadi kita tetap harus saling mengingatkan dan lupa juga pakai masker kalau berpergian. Karena apa? Masker bukan hanya melindungi diri kita sendiri loh, jadi masker ini juga melindungi orang lain yang di sekitar kita. Betul, iya. Jadi lawan bicara kita juga setidaknya terhindar dari percikan-percikan dari diri kita. Oke, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Balikpapan nih? Jangan malu menunjukkan perbuatan baik, Mas. Karena kenapa? Banyak banget yang aku lihat sebenarnya orang tuh mau nolong, cuma mereka masih malu atau masih enggan buat menunjukkan. Padahal hal-hal kayak gitu tuh bisa menginspirasi orang banyak. Jadi bukan berarti dia ngelakuin perbuatan baik tuh kayak pamer kalau misalnya, oh aku lagi street feeding nih, enggak. Padahal itu bisa jadi inspirasi. Oke teman-teman konten, terima kasih sudah menyaksikan obrolan warung kopi malam ini. Dan terima kasih juga Mbak Natasha Ya, sudah sama-sama bersedia Mas. hadir. Setiap Senin malam kita ada showcase, itu menampilkan para pelaku seni di Balikpapan. Mungkin kalau kamu suka cover lagu atau kamu suka nari atau sulap dan sebagainya yang ingin live IG bareng bersama kita, bisa hubungi kita via DM. Jadi kita akan samperin ke sana atau mungkin kebalikannya dari mas-mas atau mbak-mbaknya mungkin mau samperin kita, boleh kita live IG bareng. Kemudian di hari Rabu kita ada obrolan warung kopi bersama teman-teman komunitas dan UKM juga, bisa salah satunya lah pokoknya. Dan besok malam kita juga ada live juga nih. Kalau besok malam itu live-nya baru sih, baru perdana juga. Jadi kita kasih judul Bekesahan. Jadi kita akan mengajak teman-teman konten yang pernah atau mengalami kisah-kisah horor, bisa sharing-sharing bareng kita. Jadi live bareng kita nanti besok malam. Itu rencananya mulai dari jam 9 atau jam 10 malam, nanti tungguin aja. Jangan lupa pantengin terus IG dari Balikpapan TL yang sekarang kita ganti brand menjadi konten. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga buat Gala Cafe. Nah, ini tempatnya asik banget. Di Gala Cafe di Yang Jalan pasti Meler, bersih ya Mas ya. Iya, Kesan pertama aku sih bersih. Aku dan suka tempat yang protokol bersih. kesehatan juga terjaga di sini. Jadi ada tempat cuci tangan di depan. Kemudian buat teman-teman yang nggak punya masker juga ada tersedia masker juga di sini. Kopinya juga mantep ini. Oke, terima kasih. Daripada makin banyak buaya bermunculan, lebih baik kita akhiri saja live malam ini. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, thank you.